Nah, kita ingat bahwa sebelumnya kita belajar integral lipat dengan menggunakan koordinat polar, ya. Nah, kapan kita menggunakan koordinat polar, kapan kita menggunakan koordinat kartesius adalah bergantung kepada daerah S-nya seperti apa. Apakah lebih menguntungkan dengan koordinat polar atau lebih menguntungkan dengan koordinat kartesius. Ya, mungkin perlu satu contoh lagi aja bagaimana kita menggunakan koordinat kartesius untuk menghitung titik pusat massa. Oke, tunggu sebentar. Oke. Contoh yang kedua, misalkan kita punya seperempat lingkaran berjari-jari 1. Kemudian katakanlah si delta x-nya ini adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat. Ya. Oke. Kita ingin mencari titik pusat massa dari benda ini. Ya. Jadi misalkan tadi kita sudah menghitung x bar ya, kita coba menghitung y bar. Y bar ini adalah mx dibagi dengan m. Oke. Gimana kalau Anda lupa rumusnya tadi? Kalau Anda lupa, ya kurang lebih kita ambil satu kotak kecil. Ini. Untuk dapat momennya, yang kita kalikan adalah apa? Si massa ini dikalikan dengan jarak ke sumbu x. Jarak ke sumbu x itu berarti y. Sorry. Integral lipat atas daerah S, y. Kemudian luas ini sama aja dengan delta xy, yakni rapat massanya dikali luasnya. Jadi delta xy dA. Dibagi dengan massa dari benda ini. Untuk melihat massa dari benda ini, kita bisa melihat bagaimana kita menghitung massa dari kotak kecil ini. Ya, ini rapat massa dikali dengan luas. Tapi kita lakukan hal seperti itu untuk seluruh kotak yang berada di S ini. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah Y barnya. Oke. Nah, karena ini daerahnya berbentuk seperempat lingkaran yang lebih simple kalau kita nyatakan daerah yang di R ini, daerah S ini dalam koordinat polar, kita akan hitung integral lipat ini dengan menggunakan koordinat polar. Oke. Yang pertama, kita ubah y-nya jadi apa? Y selalu jadi R sin theta. Kemudian delta xy sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat selalu jadi r kuadrat. Jadi, yang deltanya berubah menjadi akar r kuadrat, tapi itu tidak lain adalah r saja. R. Kemudian si dA-nya selalu kita ganti sebagai satu paket dengan apa? Jangan pernah dilupakan ini. dA kita ganti satu paket dengan R dr dθ. R dr dθ. Oke. Bagaimana menentukan batas-batas dari daerah S ini menurut koordinat polar? Kita tinjau sinar-sinar yang lewat titik pusat. Dia mula-mula bertemu titik apa ketika dia melalui S, dan dia terakhir meninggalkan titik apa. Dia pertama kali bertemu dengan 0 dan meninggalkan lengkungan ini. Tapi lengkungan ini berasal dari persamaan polar R sama dengan 1. Kemudian sudutnya, ya dari sini, ini sinar dengan theta terkecil, yang ini sinar dengan theta terbesar. Yang ini tetanya karena berimpit dengan sumbu X, tetanya 0. Yang ini tetanya membentuk sudut pi/2. Oke. Yang bawahnya, ya sama batas-batasnya. Perbedaannya cuma nggak ada y-nya, tidak ada r sin tetanya. Jadi cuma r kuadrat
dr d theta. Ya. Oke, kita hitung. Ini males nggak ya? 1/4 R pangkat 4 dimasukin 1 jadi cuma 1/4 ya. Jadinya integral dari 0 sampai pi per 2 1/4 sin theta d theta. Yang bawahnya ini yang bawah kita integralkan ini 1/3 R pangkat 3 masukkan 1 dan 0 jadi 1/3 aja. Hasilnya integral sin cos ya, min 1/4 cos dimasukkan pi per 2 cos pi per 2 0 minus cos 0 1. Jadi ini 1/4 dibagi dengan 1/3 pi. Hasilnya adalah 3/4 pi. Ya. Nah, seringkali dalam perhitungan momen kita bisa memanfaatkan kesimetrian untuk menghemat perhitungan. Jadi misalkan apa? Si daerah ini ya simetris terhadap Y sama dengan X ya. Kemudian kalau kita punya titik di sini, maka kalau kita cerminkan di sana, ya, kedua titik ini, tapat massa dari titik ini persis sama dengan tapat massa dari titik ini. Kenapa? Karena akar X kuadrat tambah Y kuadrat ini kurang lebih adalah jarak dari titik tersebut ke titik pusat. Karena dia simetris, ya jarak dari sini ke sini dan dari sini ke sini sama. Ya. Oke. Nah, jadi karena daerahnya simetris terhadap garis Y sama dengan X, kemudian si rapat massanya juga simetris terhadap garis Y sama dengan X, maka apa? Maka sentroidnya dia juga akan simetris terhadap garis Y sama dengan X. Jadi sentroidnya ada di garis Y sama dengan X karena apa? Daerahnya simetris dan juga rapat massanya simetris terhadap Y sama dengan X. Jadi karena hal ini sentroidnya ada di garis Y sama dengan X, akibatnya apa? Akibatnya karena ada di sini, ya Y barnya harus sama dengan X bar. Jadi sentroidnya ada di titik pusat massanya ada di titik itu 3/4 pi, 3/4 pi. Ya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan berhenti untuk bermatematika. Salam.